Hai guys, happy weekend. Welcome back di Olds Update. Kita akan bahas untuk Cardano di update kali ini. Jadi teman-teman pasti udah dengar beritanya ya tentang kondisi seputaran Cardano Network yang ternyata dalam proses fasil hard fork-nya itu katanya ada bug. Dan bug-nya ini tuh sebetulnya belum benar-benar di-fix, tapi Charles Hoskinson selaku CEO dari Input Output Global atau ya nama company-nya daripada si developernya Project Cardano ini itu katanya memaksakan supaya segera di launching. Nah, ini kita akan coba bongkar untuk artikelnya dan nanti akan kita coba discuss juga dari segi price section serta bagaimana ini kalau saya personally memanfaatkan. Jadi sebelum saya mulai videonya, saya pengen remind sekali lagi bahwa video ini bukanlah financial advice. If teman-teman sekalian pengen memanfaatkan Cardano seperti layaknya saya manfaatkan Cardano, ya feel free. Tapi make sure kalian do your own research dulu before kalian decide. Alright? So, starting from newly update ya. Jadi ini update terbaru daripada kondisi si Cardano sendiri. Nah, sebenarnya berita ini datang dari salah satu developernya atau tim developernya Cardano. Nah, sejujurnya saya nggak begitu mengerti kenapa tim developernya ya ini dikenal sebagai Adam Dean ya itu mengkonfirmasikan kepada publik ya dan dia mempublish ya informasi ini secara terbuka di publik. Apa sebetulnya agenda yang sedang coba dilakukan oleh tim Cardano? Apakah memang sengaja dibuat drama atau gimana gitu? Karena kalau misalnya saya di sini sebagai CEO daripada si Input Output Global, di mana saya punya chain Cardano dan projectnya atau main projectnya adalah mengembangkan ya chain daripada si Cardano sendiri. Tentu saja harusnya saya punya agreement dengan tim developer, di mana tim developer at least before dia mempublish sebuah news yang bisa membuat kondisi market jadi panik, itu harus dengan seizin dari CEO ya. Jadi menurut saya ini sedikit banyak ya saya ada sedikit pandangan ya bahwa ada kemungkinan kita di sini sedang dibuat sebuah drama sehingga istilahnya bisa disampaikan ke publik secara halus bahwa fasil hard fork kemungkinan akan ditunda lagi ya, anggapannya seperti itu. Dan karena orang-orang panik buang barang, mereka bisa sekali lagi mengambil kesempatan untuk beli Cardano atau memegang Cardano dari range price yang lebih murah dan mengurangi beban daripada retail yang dalam tanda kutip hanya memanfaatkan situasi fasil hard fork aja. Jadi pasti dong ada istilahnya orang-orang yang mungkin sedang betting atau sedang gambling ya, dalam artian mereka berpikir bahwa ini kan lagi mau fasil hard fork nih, ini mau ada upgrade besar nih di Cardano, kenapa kita nggak coba ngebet aja, and then bet mereka lakukan dan akhirnya ya seperti yang kita ketahui dari pihak developer pun harus memikirkan nih, ini para penunggang kepentingan ya istilahnya atau parasit ini gimana caranya kita menghilangkan mereka, maybe melalui drama ini ya. Nah itu teori konspirasinya teman-teman. To be honest, kita nggak tahu pasti semuanya, dan kalau menurut saya sih untuk lebih pastinya adalah kita menunggu konfirmasi dari Cardano-nya sendiri ya. Jadi itu lebih better official dari Cardano-nya, biar dia yang sampaikan apakah memang masih ada bug, apakah mereka memang masih butuh waktu lebih extend, lebih panjang untuk mereka kembali membenarkan bugnya tersebut dan lain sebagainya. Oke, nah saya akan jelasin sedikit kondisi yang terjadi. Jadi intinya si Adam Dean ini adalah salah satu developer daripada si Cardano. Dia memberikan semacam peringatan ya bahwa blockchain testnetnya yang terakhir itu menemukan bug ya, dan bugnya ini itu belum benar-benar di fix, tapi mereka udah langsung istilahnya oke, kita skip ya bug ini, kita langsung update aja ya, kita nge-rush karena kita pengen benar-benar fasil hard fork tuh bisa dirilis sesuai dengan jadwal yang mereka sudah persiapkan ya. Jadi kalau versionnya di sini yang 1.35.2 itu yang sebetulnya katanya ada bug dan sebetulnya belum ready, tapi langsung dipaksakan untuk next versionnya di 1.35.3 ya. Akhirnya menyebabkan adanya incompatible ya atau istilahnya bilang ya tidak kompatibel ya. Istilahnya gimana ya teman-teman ya? Kita bilang tidak kompatibel tuh kayak istilahnya nggak match lah dalam artiannya ya. Nggak match pada saat mereka berusaha untuk nge-cinch. Cinch itu bahasa Indonesia apa ya?
intinya kayak menyamakan frekuensi lah kita bilangnya gitu ya. Akhirnya nggak match, kayak nggak ketemu terus gitu loh teman-teman ya. Kayak baterai ibaratnya 1 plus 1 ya pokoknya plus ketemu plus, jadi kayak beradu terus, dia nggak bisa nempel gitu teman-teman. Nah ini problem sebetulnya yang disampaikan oleh si Adam Dean. Nah yang kembali membuat saya bingung adalah kenapa dia bisa mempublish ya ke publik menjelaskan bahwa ini kita ada problem loh, tanpa seizin Charles Hoskinson. Nah, ada apa teman-teman? Apakah memang dia di sini dalam tanda kutip berusaha memberitahu ke publik, udah lu orang jangan terlalu confident dulu deh, ini kayaknya bakal jadi project gagal gitu. Atau pada dasarnya seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa ini ada permainan drama dan konspirasinya ya, ingin menyebabkan mereka-mereka retail-retail yang tidak betul-betul strongholders ya lepas barang dulu ya. Nah, itu masalah case-nya ya. Dan yang update terbarunya adalah katanya si Cardano itu nge-launch Cardano Rosetta ya 1.8.0 ya. Di sini Rosetta ini dipercaya bisa membantu proses integrasi Fossil Hard Fork sendiri, sehingga nanti akan lebih mempermudah ya. Jadi Cardano Rosetta is set of features and technologies designed to make Cardano integration easier ya, lebih mudah. Rosetta will serve primarily as an integration tool to facilitate and expedite ya the integration of Cardano's Fossil Hard Fork. Jadi prosesnya itu akan disupport oleh si Rosetta. Dan ini informasi terbarunya terakhir ya teman-teman. Nah sekarang developers itu sudah mengidentifikasi bugnya dan belum jelas apakah si Fossil Hard Fork ini upgrade-nya akan kembali ditunda. Karena Charles Hoskinson terakhir dia udah sempat ngomong, memberikan statement di publik bahwa kayaknya kali ini nggak akan ditunda lagi ya. Ini adalah penundaan yang terakhir dan next month, which means itu di bulan Agustus harusnya udah beres. Cuman sampai dengan detik ini, per artikel ini kita bacakan, itu belum ada kabar jelas kapan Fossil Hard Fork itu akan di-launching secara official. Alright, so ini adalah problem ya, dan menurut Adam Dean sendiri dia percaya bahwa Charles Hoskinson di sini terlalu terburu-buru dalam berusaha untuk nge-launch kabar baik ini ke publik ya. Mungkin ini memang satu sisi kalau di sini menurut pandangan ya beberapa para user atau pengguna ya, istilahnya Cardano mencoba untuk bersaing nih dengan eventnya The Merge ya. Jadi mereka mungkin mencoba untuk mengambil momentum juga pada saat nanti market Ethereum harganya price yang ngepump karena The Merge, maybe Cardano juga ngerilis isi Fossil Hard Fork-nya dan istilahnya bisa ikut kecipratan ya. Mungkin itu pandangannya mereka. Oke, nah teman-teman sedikit sharing. Jadi waktu lalu saya pernah sharing ke teman-teman juga bahwa saya ada ongoing long position di Cardano karena memang satu saya nge-betting dengan Fossil Hard Fork sendiri, dan recently waktu kita ngelihat Bitcoin itu ada potensi turun, saya memutuskan untuk exit ya. Sekitar 50% portion daripada posisi long yang saya ambil, dan menyebabkan sisa posisinya saat ini itu most likely kembali ke profit dengan nominal yang kecil teman-teman. Nah sebetulnya buat saya cukup oke ya, saya cukup bersyukur atas apa yang saya dapat, dan memang sekali lagi kita ngebet against Fossil Hard Fork, which means sebenarnya memang ini kita ngebet against project development yang bisa aja sewaktu-waktu gagal, kita nggak tahu teman-teman ya. Yang pasti selama kita udah ngeset risknya dan kita udah merasa ini cukup oke, ideal ya, why not gitu. Bahkan ini kalau menurut pandangan saya dengan posisi price yang saat ini terlihat ya, ini waktu saya update ke teman-teman di Advance itu posisinya chartnya masih lumayan agak di atas ya teman-teman tuh ya, dia belum bener-bener break banget dari trend line-nya. Kalau kita lihat sekarang itu udah parah banget, kita balik lagi ke harga $0.45, which means harga yang benar-benar di bawahnya. Nah buat saya ini otomatis akan menginvalidasi skenario untuk Elliott Wave ya yang kita udah bahas, kemudian ascending triangle juga invalidate, and then Fibonacci retracement atau extensionnya juga terinvalidate. Kemudian kita break dari trendline dan basically kita lagi testing terhadap range support yang bisa dikatakan cukup murah pada Cardano ya. Nah sebenarnya
Ini kembali lagi ke opsi masing-masing, tapi buat saya pribadi, saya ngelihat sebuah opportunity, saya mau coba manfaatkan dan melakukan pembelian ya terhadap spot daripada si Cardano. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini bukanlah ajakan untuk membeli, tapi memang pertimbangan saya bahwa Cardano saat ini kembali ke range price yang cukup ideal untuk saya melakukan reakumulasi. Oke, jadi kita berpikir seperti smart money, which is mereka-mereka yang para big fund, beli di harga murah, jual di harga mahal ya. Dan sekarang ini memang kalau dari sisi pressure-nya, momentumnya menurut saya lumayan signifikan dan selling pressure-nya itu sangat tinggi. Akan tetapi teman-teman, menurut saya pribadi, buy Cardano spot account di range price saat ini dengan kita mempertimbangkan beli bertahap ya, dalam artian let's say kalian sudah siapkan dana senilai 100 juta untuk belanja di Cardano, and then by the time price hari ini ngehit di sekitaran range price ini, kita mungkin baru spending sekitar let's say 15 juta lah ya. Jadi kita beli cicil karena kita tahu sentimennya masih belum begitu baik dan masih belum begitu positif. So why not teman-teman, coba dimanfaatkan ya. Itu kalau untuk pandangan saya sesimpel itu aja, karena memang saya melihat opportunity untuk Cardano bertumbuh dan berkembang itu masih cukup besar. Jadi saya pribadi cukup confident Cardano masih ada potensi untuk pump ya menjelang facial hard fork nanti teman-teman ya. Tentu saja saat ini kita ngelihat sentimennya cenderung negatif, jadi kita belum bisa berharap banyak market bisa pump dalam 1, 2, 3 hari ke depan or even 1 minggu ke depan. But in the long run, saya cukup confident Cardano akan menjadi salah satu kripto yang bisa dipertimbangkan lah sebagai salah satu good investment ya. I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan juga jelas ke teman-teman sekalian. I think that's it for me. Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and goodbye.